Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai peristiwa dan kejadian terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Kemudian seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang kasus XRP melawan SEC, Ripple melawan SEC. Ini ada sebuah laporan dari media yang bernama FX Empire. Jadi hari ini adalah ulang tahun pertama putusan Hakim Torres, teman-teman. Jadi kita akan lihat di sini bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 harga XRP mengalami lonjakan signifikan naik sebesar 5,63% dan ditutup pada angka 0,4745 US dollar per satu koin XRP, teman-teman. Kemudian kenaikan ini didorong oleh adanya spekulasi terkait adanya rapat tertutup yang dijadwalkan di kantor pusat SEC pada tanggal 18 Juli yang mengangkat harapan akan adanya penyelesaian dalam kasus yang melibatkan Ripple, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini tepat setahun yang lalu pada tanggal 13 Juli 2023 Hakim Analisa Torres ini mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa penjualan XRP itu tidak memenuhi uji Howey. Selain itu juga Hakim Torres juga memutuskan bahwa Ripple itu tidak melanggar hukum sekuritas Amerika Serikat dengan menjual XRP kepada investor institusi, teman-teman. Jadi dengan perayaan ini investor kini menantikan keputusan terkait settlement atau denda, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, apakah SEC dan Ripple ini sedang melakukan rencana untuk melakukan penyelesaian? Kenaikan harga XRP pada tanggal 12 Juli menyusul lonjakan 2,05% sehari sebelumnya menunjukkan bahwa XRP mengungguli pasar kripto secara keseluruhan yang hanya mengalami kenaikan sebesar 1,22%. Dengan kapitalisasi pasar total mencapai 2,098 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini spekulasi mengenai penyelesaian dalam kasus SEC melawan Ripple ini semakin memanas setelah Jack the Ripple, seorang investor pro XRP, membagikan informasi tentang rapat SEC, teman-teman. Jadi rapat tersebut akan membahas agenda penting termasuk penyelesaian dan resolusi terhadap klaim litigasi. Kemudian Hakim Torres ini dapat mengeluarkan putusan dalam kasus Ripple kapan saja dan ini akan menciptakan kekalahan bagi pihak SEC, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini pada Maret 2024 SEC mengajukan dokumen pembukaan yang menuntut sanksi denda sebesar 2 miliar US dollar dan larangan penjualan XRP kepada investor institusi. Kemudian Ripple merespon dengan mengajukan permohonan sanksi hanya sebesar 10 juta US dollar, berargumen bahwa mereka tidak melanggar hukum sekuritas Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian Ripple juga menjelaskan bahwa penjualan XRP itu ditujukan kepada investor terakreditasi dan dilakukan melalui kontrak on demand liquidity atau ODL yang mencegah adanya keuntungan atau kerugian, teman-teman. Nah, jadi kalau kita membahas tentang apa pentingnya kontrak EDL, teman-teman. Jadi syarat kontrak ODL ini menjadi sangat penting dalam konteks hukum sekuritas Amerika Serikat. Salah satu elemen dari uji Howey adalah harapan keuntungan. Jika kontrak ODL mencegah keuntungan, maka SEC tidak dapat berargumen bahwa investor institusi itu membeli XRP dengan harapan mendapatkan keuntungan.
Kemudian penjualan kepada investor terakreditasi itu juga dibebaskan dari hukum sekuritas Amerika Serikat. Meskipun SEC menolak permintaan Ripple untuk sanksi sebesar 10 juta US dollar, mereka mengklaim bahwa dasar sanksi seharusnya mencapai 102,6 juta US dollar berdasarkan perhitungan sebelumnya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, sepertinya SEC ini nampaknya akan lebih memilih penyelesaian sebesar 102,6 juta US dollar dibandingkan 10 dolar seperti permintaan dari Ripple. Dan Ripple kemungkinan akan berkeinginan untuk menghindari resiko adanya larangan penjualan XRP kepada investor institusi, sehingga penyelesaian akan menjadi pilihan yang layak, teman-teman. Kemudian hal krusial yang harus dicatat adalah bahwa SEC tidak dapat mengajukan banding atas putusan hakim jika Ripple setuju untuk membayar 102 US dollar, teman-teman. Jadi penyelesaian ini akan dapat mengakhiri rencana SEC untuk mengajukan banding dan berpotensi meningkatkan permintaan terhadap XRP di pasar. Jadi kalau kelihatannya memang XRP daripada dia dilarang menjual Ripple, daripada dia dilarang menjual XRP, lebih baik dia membayar 102,06 juta US dollar, teman-teman. Nah, dengan adanya informasi positif ini, kita akan lihat pergerakan harga XRP secara real time, teman-teman. Kelihatannya nih tanggal 18 Juli, hari ini saya buat video tanggal 13, ini akan ada putusan. Kemudian kita lihat di sini XRP dengan adanya info positif ini mengalami lonjakan yang sangat drastis. Dalam 24 jam mengalami ledakan sampai 12,32%, teman-teman. Ini lonjakan yang sangat signifikan. XRP hari ini diperdagangkan di angka 0,5115 US dollar per satu token XRP, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya juga mengalami kenaikan sebesar 12,3% di angka 28 miliar US dollar. Dan yang luar biasanya, volume 24 jam juga mengalami kenaikan drastis di angka 73,44%, teman-teman, menyentuh angka 2 miliar US dollar dalam transaksi hari ini. Nah, kemudian kita akan cek, teman-teman, secara teknikal apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, teman-teman, bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian koin atau token XRP, silakan teman-teman lakukan DIOR, lakukan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau kita lihat di sini untuk time frame hari ini kelihatannya mengalami pump harga. Namun saya masih tidak akan melakukan pembelian, teman-teman, karena kita khawatir Amerika Serikat ini sandiwaranya sangat luar biasa. Jadi saya tidak akan melakukan pembelian. Saya akan melakukan pembelian pada saat MA50 memotong MA200 ke arah atas, atau pada saat terjadi golden cross di time frame D1 atau time frame hari. Pada saat itulah saya akan melakukan pembelian. Kalau saat ini harga sedang terbang, ini kita tunggu saja, teman-teman, karena ini masih ada di area dead cross. Karena pada tanggal 30 April 2024 terjadi dead cross di mana MA50 memotong MA200 ke bawah. Kapan saat yang tepat untuk membeli? Menurut pendapat saya pribadi, apabila MA50 memotong kembali MA200 ke atas, pada saat itulah itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.